Bisnis dan investasi dalam Islam. Yang pertama, konsep dasar investasi. Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses pengetahuan. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma-norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal. Oleh karena itu, investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Dengan berinvestasi dapat mempersiapkan generasi yang kuat, baik aspek intelektual, fisik maupun aspek keimanan, sehingga terbentuklah sebuah kepribadian yang utuh dengan kapasitas memiliki akidah yang benar, ibadah dengan cara yang benar, memiliki akhlak yang mulia, intelektualitas yang memadai, mampu untuk bekerja mandiri, disiplin atas waktu, dan bermanfaat bagi orang lain. Investasi yang diakui oleh hukum positif yang berlaku sesuai dengan ajaran agama Islam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aspek material dan finansial, aspek kehalalan, aspek sosial dan lingkungan, aspek pengharapan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan investasi. Tujuan investasi adalah mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan dalam konteks perekonomian. Tujuan seseorang melakukan investasi antara lain mendapat kehidupan yang lebih layak pada masa yang akan datang, mengurangi tekanan inflasi sebagai usaha untuk menghemat pajak. 3. Konsep dan strategi investasi. Konsep dasar investasi yaitu pengaruh waktu dari pilihan, prinsip compounding, risk return trade-off, pilihan yang rasional, diversifikasi, waktu investasi, penentuan waktu investasi. Adapun strategi mengatasi permasalahan waktu adalah dengan melakukan investasi secara berkala dan nilai tertentu. 4. Macam-macam investasi. Investasi secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu real investment, yaitu investasi yang berhubungan dengan bisnis di sektor real. Aspek ini telah lebih didominasi oleh industri perbankan. Financial investment, yaitu investasi yang dilakukan pada aspek keuangan seperti obligasi, saham, reksadana, dan pasar modal. Yang kedua, spekulasi dalam investasi. Seperti yang telah dijelaskan bahwa saham merupakan bukti kepemilikan perusahaan dari mekanisme perdagangan selain perdagangan saham dilakukan di bursa efek di bawah pengawasan dari Bapepam yang berarti dijamin oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa saham bukanlah ilegal. Investasi berbeda dengan spekulasi atau judi. Berdasarkan kriteria yang dijelaskan menunjukkan bahwa investasi saham bukanlah judi, tetapi bisa dipandang sebagai investasi. Investasi atau spekulasi, hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu aktiva, hasil yang diharapkan, resiko, kemanfaatan, jangka waktu, harapan investor. Investasi saham dan dijamin oleh pemerintah karena diawasi oleh Bapepam dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal. Hal ini berarti bahwa aktiva dalam bentuk saham yang merupakan bukti kepemilikan akan tetapi menjadi milik dan tidak akan hilang. Namun judi tidak ada bukti kepemilikan aktiva yang diperdagangkan sehingga uang yang dikeluarkan akan hilang ketika kalah dalam pertaruhan. Berbeda dengan investasi, spekulasi, dan judi. Investasi, spekulasi, judi, aktiva. Ada saham, kadang tidak ada hasil yang diharapkan, positifnya 0, negatif resiko sebanding tinggi kemanfaatan, tinggi mix terendah, jangka waktu panjang bisa pendek, harapan dividen, capital gain hasil tinggi, sikap investor rasional kadang tidak rasional. Dalam pasar modal dibedakan antara spekulan dengan pelaku bisnis, investor. Dari derajat ketidakpastian yang dihadapi, untuk itu perlu dilihat karakter dari masing-masing investasi
spekulasi. Investor di pasar modal adalah mereka yang memanfaatkan pasar modal sebagai sarana untuk berinvestasi di perusahaan terbuka yang diyakininya baik dan menguntungkan, bukan untuk tujuan mencari capital gain melalui short selling. Spekulasi sesungguhnya bukan merupakan investasi, meskipun di antara keduanya ada persamaan. Perbedaan yang sangat mendasar di keduanya terletak pada spirit yang menjiwainya, bukan pada bentuknya. Yang ketiga, spekulasi adalah kegiatan game of chance, sedangkan bisnis adalah game of skill. Spekulasi telah meningkatkan rate income bagi sekelompok orang dalam masyarakat tanpa mereka memberikan kontribusi apapun, baik bersifat positif maupun produktif. Yang spekulasi merupakan sumber penyebab terjadinya krisis keuangan. Karena itu, ajaran Islam secara tegas melarang tindakan spekulasi ini, sebab secara dimaterial bertentangan dengan nilai-nilai ilahiyah dan insaniah. Spekulasi dilarang bukan karena ketidakpastian yang ada di hadapannya, melainkan tujuan atau niat dan cara orang mempergunakan ketidakpastian. Baik, saya akan melanjutkan materi yang C, proyeksi bisnis atau investasi. Forecasting adalah peramalan ataupun perkiraan mengenai sesuatu yang belum terjadi pada waktu yang akan datang. Forecasting bertujuan agar forecast yang dibuat dapat meminimkan kesalahan meramal. Terkait dengan peramal atau proyeksi atau menafsir sesuatu, Rasulullah membolehkan melakukannya. Teknik-teknik proyeksi bisnis merupakan suatu cara atau pendekatan untuk menentukan ramalan ataupun perkiraan mengenai sesuatu di masa yang akan datang. Proyeksi atau forecast menjadi sangat penting karena penyusunan suatu rencana diantaranya didasarkan pada suatu proyeksi. Di dalam ilmu-ilmu sosial, segala sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang tidak ada yang terjadi secara pasti. Kejadian yang terjadi di masa yang akan datang akan penuh risiko dan ketidakpastian. Untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian di masa yang akan datang, manajemen perlu melakukan proyeksi ataupun forecast, terutama forecast mengenai penjualan. Forecast penjualan tersebut sebagai dasar untuk menentukan rencana penjualan. Rencana penjualan akan ditentukan untuk memperhatikan forecast penjualan dan memperhatikan sumber daya yang dimiliki. Dari sinilah rencana-rencana yang lebih operasional ditentukan kemudian. Kelangsungan hidup suatu organisasi, khususnya organisasi bisnis di masa yang akan datang, diantaranya tergantung pada lingkungan, yaitu 1. Lingkungan kontrol dan sosial, 2. Lingkungan teknologi, 3. Lingkungan ekonomi makro. Terima kasih. Sekian dari materi saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang penerapan analisis statistik untuk proyeksi. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa ada beberapa teknik analisis statistik yang dapat digunakan untuk membantu dalam memprediksi atau memproyeksi hasil masa depan. Dalam memulai perkenalan statistik, kita akan diajarkan sebuah ukuran dikenal dengan nilai sentral. Nilai sentral tersebut yaitu modus, medan, dan rata-rata. Rata-rata dapat juga disebut dengan nilai ekspektasi. Rata-rata merupakan sebuah nilai yang menyatakan bahwa sebuah data akan dikelompokkan menjadi 2 kelompok, di mana nilai-nilai rata di atas rata-rata sama dengan nilai-nilai di bawah rata. Bila rata-rata tersebut mengandung probabilitas, maka artinya telah berubah menjadi nilai ekspektasi. Demikian juga dalam bidang investasi, di mana situasi mendatang tidak bisa dieliminasikan sehingga risiko dapat digambarkan sebagai probabilitas. Sehingga kejadian di masa mendatang dengan profit yang dihasilkan maka diperoleh nilai ekspektasi. Artinya, seseorang investor yang melakukan investasi pada sebuah instrumen investasi seperti saham dalam memperkirakan besarnya tingkat pengembalian yang diharapkan. Walaupun demikian, investor tidak pernah memastikan bahwa nilai ekspektasi tersebut akan diperoleh. Nilai ekspektasi ini merupakan faktor penting dalam berinvestasi investor.
Untuk metode yang digunakan dalam penerapan analisis statistik untuk proyeksi yaitu metode kualitatif, yaitu digunakan saat data terbatas dan objek relatif baru, banyak menggunakan institusi dan pengalaman seperti peramalan atau proyeksi produk baru. Yang kedua yaitu metode kuantitatif, yaitu digunakan saat kondisi stabil dan data panjang, menggunakan kode-kode menarik dan rumus-rumus matematika seperti peramalan jumlah penduduk. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.